Buat pemirsa setia egois, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kesadisan John Wayne Gacy sang badut pembunuh. Dunia psikologi mengenal coulrofobia, yakni fobia terhadap badut. Di dunia modern, fobia ini jadi dikenal luas karena novel Stephen King, It, 1986, yang menampilkan badut pembunuh bernama Penguise, atau karakter Joker dari semesta DC. Namun dibanding dua karakter fiktif itu, ada badut yang menyebar teror di dunia nyata, John Wayne Gacy, seorang pemerkosa, penyiksa, dan pembunuh. Kebanyakan korbannya adalah pria berusia muda. Kejahatan sadisnya membuat ia disemati nama tengah The Killer Clown. Sama seperti badut Joker di semesta DC yang terbentuk bukan tanpa alasan, Gacy pun demikian. Asal-usulnya bisa ditelusuri dari pengalaman pahitnya semasa kanak-kanak, bisa dibaca dalam buku karya Tim Cahill, dari Dreams, Inside the Mind of Serial Killer John Wayne Gacy, 2014. Gacy lahir di Chicago, Amerika Serikat, pada 17 Maret 1942. Ayahnya, John Stanley Gacy, adalah veteran Perang Dunia yang bekerja sebagai mekanik mobil. Ia mendidik Gacy dengan teramat keras. Maklum, John pecandu alkohol. Gacy, misalnya, pernah dipukuli memakai sabuk celana karena mengacau penataan onderdil di bengkel. Dalam kesempatan lain ia dicambuk dengan sabuk penajam pisau cukur usai dituduh melecehkan anak perempuan tetangga. Kerap pula ayahnya mengamuk tanpa alasan yang jelas. Gacy pernah dihajar dengan menggunakan sapu sampai pingsan. Siksaan secara mental juga datang melalui ujaran negatif. Gacy dilabeli sebagai anak bodoh yang tidak pernah lebih baik ketimbang dua saudara perempuannya. Lingkungan rumah dan sekolah Gacy dipenuhi para pelaku perisakan. Gacy juga pernah jadi korban pelecehan seksual oleh seorang anggota keluarga temannya. Pengalaman ini ia rahasiakan dari orang tua karena takut dimarahi ayahnya. Masa remaja dijalani Gacy dengan susah payah. Pada pertengahan tahun 1960-an hidupnya mulai stabil. Ia tinggal di Waterloo sambil menangani beberapa restoran cepat saji, menikah muda, dan punya anak. Namun di balik topeng kestabilan hidup, Gacy punya wajah lain. Dia memakai narkoba. Di ruang bawah tanah rumahnya, dia kerap mengajak pekerja restoran untuk minum-minum. Di sana, Gacy menggoda mereka. Di titik ini terlihat bahwa orientasi seksual Gacy adalah gay atau biseksual. Di sana pula, Gacy melanggar batas. Pada 1968, dia didakwa melakukan sodomi pada dua remaja laki-laki, dan dihukum 10 tahun penjara. Baru 18 bulan menjalani hukuman, Gacy mendapat pembebasan bersyarat dengan masa percobaan selama 21 bulan. Syaratnya, ia kembali ke Chicago untuk tinggal bersama ibunya. Gacy lantas membeli sebuah rumah di daerah Norwood Park Township dengan bantuan ibunya. Di tempat inilah ia melakukan aksi pelecehan seksual hingga pembunuhan terhadap hampir tahun 1930-an orang. Semua dilakukan secara rapi, sembari bersikap normal di luar sana. Gacy memulai profesi sebagai penyedia jasa pengecatan, dekorasi dan perawatan rumah pada awal tahun 1970-an. Ia menampilkan diri sebagai warga negara dan anggota komunitas lokal yang baik. Ia aktif dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya publik, termasuk menyelenggarakan pesta jelang musim panas tahunan pada 1974. Clifford L. Decker dalam The Man Who Killed Boys, 1993, menceritakan bahwa pada 1975 Gacy bergabung dengan Jolly Joker, klub badut lokal yang anggotanya tampil rutin dalam acara-acara penggalangan dana atau parade menghibur pasien anak-anak di rumah sakit. Gacy merancang kostum dan merias mukanya sendiri. Tapi, jika badut-badut lain yang mengaplikasikan cat merah dalam bentuk bundar di sekeliling bibir, Gacy membuat kedua sudutnya meruncing ke atas. Hasilnya,
Raut muka Gachi seperti selalu tertawa. Persis seperti Joker. Pogo the Clown atau Patches the Clown, demikian nama karakter badut Gachi. Ia terlihat lucu dan menghibur, setidaknya dalam kacamata badut klasik. Tetapi, di balik karakter badut yang selalu tersenyum itu, Gachi melakukan aksi sadisnya. Korban pertamanya adalah Timothy Jack McCoy yang pada awal Januari 1972 sedang dalam perjalanan memakai bis dari Michigan ke Omaha. Saat sedang berhenti terminal ia diajak Gachi keliling Chicago. McCoy tidak menolak. Ia pun tak curiga saat diminta menginap di rumah Gachi karena malam semakin larut. Keesokan harinya, Gachi bangun dengan kaget karena McCoy berdiri di depan pintu kamar sembari memegang sebilah pisau dapur. Dalam buku Buried Dreams, Inside the Mind of a Serial Killer, Gachi kemudian menyergap McCoy, yang langsung mengangkat kedua tangan tanda menyerah. Pisau yang McCoy genggam mengarah ke bawah, dan tanpa sengaja mengiris lengan tangan Gachi. Keduanya bergumul di lantai, saling menendang, hingga akhirnya Gachi merebut pisau dan menusukkannya berkali-kali ke dada McCoy. McCoy tewas seketika. Kemudian Gachi pergi ke dapur, dan di sana sudah ada sekotak telur yang terbuka dan daging asap di atas meja. Sepertinya McCoy sudah memasak sarapan untuk 2 orang, bermaksud membangunkan Gachi tanpa sadar dirinya masih memegang pisau. Sedangkan Gachi yang baru bangun, menganggap McCoy akan menyerangnya. Mayat McCoy dikubur di ruang bawah tanah dan ditutup dengan selapis beton. Dalam wawancara usai penangkapan, Gachi mengaku ke polisi bahwa ia merasakan 2 sensasi yang sekaligus setelah membunuh McCoy. Pertama, benar-benar kehabisan tenaga. Kedua, orgasme yang luar biasa. Sejak saat itulah saya menyadari bahwa kematian menghasilkan sensasi paripurna, katanya, mengutip Kegel. Keduanya bergumul di lantai, saling menendang, hingga akhirnya Gachi merebut pisau dan menusukkannya berkali-kali ke dada McCoy. McCoy tewas seketika. Kemudian Gachi pergi ke dapur, dan di sana sudah ada sekotak telur yang terbuka dan daging asap di atas meja. Sepertinya McCoy sudah memasak sarapan untuk 2 orang, bermaksud membangunkan Gachi tanpa sadar dirinya masih memegang pisau. Sedangkan Gachi yang baru bangun, menganggap McCoy akan menyerangnya. Mayat McCoy dikubur di ruang bawah tanah dan ditutup dengan selapis beton. Dalam wawancara usai penangkapan, Gachi mengaku ke polisi bahwa ia merasakan 2 sensasi yang sekaligus setelah membunuh McCoy. Pertama, benar-benar kehabisan tenaga. Kedua, orgasme yang luar biasa. Sejak saat itulah saya menyadari bahwa kematian menghasilkan sensasi paripurna, katanya, mengutip Kegel. Tahun 1976 sampai 1978 adalah periode Gachi melakukan mayoritas aksi pembunuhannya. Ia mengistilahkannya dengan cruising. Targetnya adalah remaja laki-laki berusia 14-18 tahun. Ada korban yang berprofesi sebagai pekerja di restoran cepat saji yang ia kelola, ada pula pemuda asing yang polos dan terjebak sikap ramah Gachi. Modus operandi lain adalah dengan menculik paksa korban menggunakan obat bius. Pada 1975 ia memulai satu teknik pencebakan baru, mengajak pekerja restoran ke rumahnya untuk minum-minum. Saat korban sudah mabuk, Gachi akan memborgol korban dengan alasan akan menunjukkan aksi sulap. Semua korban pada akhirnya tewas, dan dikubur di ruang bawah tanahnya. Tapi korban tidak semua dikubur di ruangan bawah tanah. Dari investigasi kepolisian Illinois, ada beberapa korban yang dibuang di sungai Des Plaines. Menurut catatan Terry Sullivan dan Peter T. Maiken dalam Killer Clown, The John Wayne Gachi Murders, 2011, penyelidikan polisi dimulai dengan menghilangnya Robert Giorgio Piest, 15, pekerja paruh waktu di restoran yang dikelola Gachi. Pada ibunya, Piest izin keluar sebentar karena akan menemui seorang kontraktor bernama Gachi yang menjanjikan pekerjaan. Namun Piest tak pernah kembali.
Usai ibunda Piest melaporkan anaknya hilang, polisi mendapat keterangan soal pertemuan Gachi dan Piest dari pemilik apotek tempat mereka berdua bertemu. Mereka pun segera meminta keterangan Gachi, yang berkali-kali mengelak terlibat atas hilangnya Piest. Polisi kemudian mendapat izin pengadilan untuk menggeledah rumah Gachi, dan menemukan barang-barang mencurigakan. Ada baju-baju yang terlalu kecil untuk ukuran Gachi, buku soal homoseksualitas dan pedofilia, kartu-kartu SIM, borgol, alat suntik, pistol, dan tanda terima dari apotek tempat Piest bekerja. Sementara polisi melanjutkan pemeriksaan intensif, Gachi masuk pengawasan sejumlah detektif. Gachi berupaya merebut hati para detektif dengan mengajak mereka makan-makan, minum-minum, sambil menegaskan bahwa dirinya tidak tahu apa-apa. Proses penyelidikan yang panjang membuat Gachi kelelahan. Setelah berbagai temuan baru kian mengaitkan dirinya pada kasus hilangnya belasan pemuda termasuk Piest, Gachi akhirnya mengaku bersalah. Ia menyatakan telah melakukan penculikan dan pembantaian terhadap lebih dari 30 orang. Kemudian satu tim polisi bersenjata lengkap disertai tim forensik meluncur ke rumah Gachi. Ruang bawah tanahnya agak kebanjiran air, tapi tim tidak kesulitan untuk menggali tanah hingga akhirnya menemukan potongan-potongan daging busuk dan tulang lengan manusia. Mayat Piest termasuk yang dibuang ke sungai bersama 4 korban lain. Sisanya ditemukan di ruang bawah tanah atau garasi rumah Gachi di Norwood Park Township. Usia rata-rata korban antara 14-19 tahun. Totalnya 33 orang, tapi yang bisa diidentifikasi hanya 27. Pada saat penangkapan, Gachi mengklaim total korban sebenarnya mencapai 45 orang. Gachi tidak mau menyebutkan di mana sisa mayat dikuburkan sebab, ujarnya, tugas kalian, polisi, untuk menemukannya. Beberapa penyidik mempercayai klaim Gachi, namun hingga persidangan polisi tidak menemukan mayat korban lain. Pada 13 Maret 1980 ia didakwa hukuman mati, dan menanti 14 tahun sebelum disuntik mati di Stateville Correctional Center di Illinois pada 10 Mei 1994. Menurut sejumlah laporan, Gachi didiagnosis sebagai seorang psikopat yang tidak merasa menyesal atas tindak kejahatannya. Pernyataan terakhirnya kepada pengacara, dengan nada sombong, adalah bahwa hukuman mati tidak akan mengembalikan nyawa para korban. Akhir teror Gachi. Pada jam-jam jelang eksekusi mati, sekitar 1000-an orang berkumpul di luar gedung Stateville Correctional Center. Mayoritas pendukung pelaksanaan eksekusi, sebagian kecilnya adalah massa penolak hukuman mati. Beberapa yang benci setengah mati pada Gachi mengenakan kaos dengan slogan-slogan satir namun tajam. Salah satunya, "Tidak ada air mata untuk si badut."